Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nima Denovariasa, Fakultas Manajemen dan Bisnis, jurusan Manajemen Transportasi Laut dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, dengan NIM 21B5050311018. Saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi Sistem Informasi, yaitu tentang database, e-commerce, e-government, alur data atau data flow diagram atau biasa disebut DFD. Yang pertama adalah database. Istilah database berawal dari ilmu komputer yang kemudian artinya semakin luas karena memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Database ialah suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya adalah komponen sistem basis data atau database. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau research, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Ini biasa digunakan seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows MT, dan Unix. Yang ketiga adalah basis data atau database. Dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS, yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang keempat adalah pemakai user atau user. Bagi pemakai, yang keempat adalah pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah e-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan secara elektronik. Adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Manfaat e-commerce adalah menghemat waktu, pembeli lintas wilayah, mampu meningkatkan market exposure, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost. Jenis e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce consumer to consumer. Ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Sering terjadi di Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. Yang kedua adalah e-commerce business to business. Ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga, e-commerce consumer to business. Ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, e-commerce business to consumer. Ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Selanjutnya adalah e-government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah yang biasa dikenal dengan e-gov. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.
urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Selanjutnya adalah 3 model penyampaian e-government. Yang pertama adalah government to citizen atau government to customer, adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, layanan dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana. Yang kedua adalah government to business, adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan, dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak paten, merek dagang. Yang ketiga adalah government to government, adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. DFD juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya. Data flow diagram berbeda dengan UML, Unified Modeling Language, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyampaian informasi di dalamnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis data flow diagram atau DFD. Yang pertama adalah diagram level 0. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berintegrasi dengan entitas eksternal. Dan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data tersebut. Dan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Yang kedua adalah diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, diagram level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.